Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Pramudio. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Saya adalah staf di em, Divisi Perawatan Intensif Kardiovaskular. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester di Perawatan Intensif Kardiovaskular. Baik, kita akan mulai. Jadi, otorisasi. Jadi, untuk dosen pengembang di RPS itu ada tiga, yaitu Dr. Triwedya Indra Dewi, SPJP konsultan intensif care, saya sendiri Dr. Mita Pramudio, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Kemudian ada Dr. Pradama Pratomo Raharjo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sedangkan yang menjadi koordinator dari RMK adalah Dr. Triwedya Indra Dewi, dan dari keseluruhan ketua program studi untuk Departemen Kardiologi adalah uh, Profesor Dr. Januar Wiwamarta, SPPD, SPJP Konsultan, MPH. Untuk capaian pembelajaran Prodi atau CPL Prodi yang menjadi S8 adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang jadi P4, memahami ilmu mengenai pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang baik non-invasif maupun invasif dan tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah. KU2, mempunyai mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah berdasarkan pemeriksaan logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif. KK4, mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan prosedur yang sesuai dengan ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah untuk menegakkan diagnosis dengan mengacu pada evidence-based medicine. KK5, mampu melakukan prosedur klinik dalam ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah sesuai dengan masalah atau tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis. KK17, mampu melakukan tindakan-tindakan advance cardiac life support dan terampil dalam perawatan penyakit kardiovaskular kritis pasca henti jantung, serta dapat melakukan pemeriksaan pemantauan hemodinamik secara non-invasif dan invasif. KK27, mampu mengelola alat bantu jantung, IABP, hemofiltrasi, ventilasi mekanik dasar, dan alat bantu hemodinamik atau assist device lainnya. Yang menjadi pembelajaran capaian pembelajaran CP, MK, untuk M1 memilih melakukan dan menginterpretasi masing-masing teknik EKG non-invasif berupa EKG 12 bit standar, EKG jangka panjang ambulatori, pemeriksaan EKG latihan, dan cardiopulmonary exercise testing. M2 mendefinisikan sinkopi, M3 membedakan sinkopi dari penyebab lain hilangnya kesadaran. M4 menilai dan mengobati pasien dengan sinkopi. M5 untuk menangani pasien dengan ancaman atau kejadian dini kematian mendadak karena jantung, seperti stratifikasi resiko, penyelidikan, dan terapi. Yang enam, mampu melakukan secara mandiri dengan profesional perawatan pasca henti jantung dan dapat melakukan pemeriksaan pemantauan hemodinamik secara non-invasif dan invasif. Dan yang tujuh, mampu mengelola alat bantu jantung, IABP, hemofiltrasi, ventilasi mekanik dasar, dan alat bantu hemodinamik atau assist device lainnya. Deskripsi singkat dari mata kuliah perawatan intensif kardiovaskular ditujukan agar peserta mampu menegakkan diagnosis, melakukan analisis, dan mampu melakukan penata laksanaan berbagai kasus pasien sakit kritis kardiovaskular. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan, diagnosis dan tata laksana sakit kritis kardiovaskular, memiliki keterampilan dalam menangani pasien yang memerlukan bantuan terkait pasien kritis kardiovaskular. Ini adalah daftar pustakanya. Ini adalah media soal pembelajarannya berupa modul divisi, jurnal, laporan kasus, guideline, dan Zoom meeting. Tim teachingnya tadi sudah kita paparkan, ada 3 orang, yaitu Dr. Triwedi Itra Dewi, SPJP KIC, Dr. Mita Pramudio, SPJP Konsultan, dan Dr. Pradana Pratomo Raharjo, SPJP. Untuk CPMK, berbagai kemampuan akhir yang direncanakan adalah mampu menegakkan diagnosis dan tata laksana kasus sakit kritis kardiovaskular, mampu memiliki keterampilan dalam menangani kasus sakit kritis kardiovaskular, dapat memaparkan perkembangan dalam kasus sakit kritis kardiovaskular secara evidence-based, mampu melakukan analisis dan memberikan interpretasi terhadap kasus-kasus, mampu melakukan analisis jurnal, dan terakhir ada ujian stase. Ini adalah bahan kajian dari materi pembelajaran, mulai dari sindrom gagal jantung akut, modul sindrom konet akut,
modul akut aortic mekanik invasif, modul advanced mechanical ventilation, modul ventilasi non-invasif atau HFNC, modul pain agitation delirium, modul access AV central. Kemudian juga ada modul lang USG dan hemodinamik, modul shock, modul IABP, modul monitoring pra dan pasca prosedur invasif, modul manajemen cairan dan keseimbangan asam basa, modul bandel sepsis, modul nutrisi di ruang intensif, dan laporan kasus. Ini adalah metode pembelajaran dan waktu, dapat berupa presentasi modul, dapat berupa diskusi materi, studi kasus, presentasi kasus, dan presentasi jurnal. Pengalaman belajar dapat berupa tugas, melakukan praktek, dan menyusun paper. Ini kriteria penilaian dan indikator. Mampu memahami ilmu mengenai pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang baik non-invasif maupun invasif, dan tata laksana pasien sakit kritis kardiovaskular. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah berdasarkan memberikan logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif pada pasien sakit kritis kardiovaskular. Mampu melakukan prosedur klinik dalam bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah sesuai dengan masalah atau tanda atau gejala klinik pada pasien sakit kritis kardiovaskular, mampu melakukan secara mandiri dengan profesional untuk perawatan penyakit kardiovaskular kritis pasca henti jantung, serta dapat melakukan pemeriksaan, pemantauan hemodinamik secara non-invasif dan invasif. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan secara mandiri dengan profesional tindakan-tindakan advance cardiac life support dengan bobot penilaian kita adalah 80. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya kita akan presentasikan salah satu dari modul pembelajaran di divisi kita, yaitu divisi perawatan intensif kardiovaskular, yaitu materi mengenai non-invasive ventilation. Jadi, presentasi ini difokuskan untuk mengatur setting pada berbagai macam kondisi. Jadi, pasien-pasien yang membutuhkan terapi non-invasive ventilation. Nah, ini ada outline dari bahasan kita. Yang pertama, kita akan mulai dari pasien mana yang memerlukan non-invasive ventilation. Kemudian, mode apa yang dipakai. Berikutnya, bagaimana cara melakukan setup dari NIV. Dan terakhir adalah memonitoring dari NIV. Yang pertama, pasien mana yang membutuhkan. Jadi, apa indikasi dari pemasangan dari NIV? Jadi, kita masuk ke pasien. Jika ditemukan pasien dengan takipno hipoksia, apa yang akan teman-teman lakukan? Jadi ini adalah salah satu mekanisme dari pasien ARDS. Ini adalah mekanisme dari gagal nafas. Jadi alveoli ini tugasnya adalah melakukan difusi, ya, difusi dari oksigen dan karbon dioksida atau gas exchange di sini, ya. Jadi yang ketika udara masuk, maka alveolus akan terisi udara, ya. Udara yang terisi ini, oksigen akan berdifusi atau akan masuk ke pembuluh darah kapiler, dan karbon dioksida akan keluar dari pembuluh darah dan masuk ke alveolus. Nah, nanti karbon dioksida akan dikeluarkan. Oksigen yang masuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan masuk ke dalam sirkulasi. Nah, ketika kita bandingkan antara perfusi dan ventilasi, ya, jika normal, ya, VQ-nya itu kurang lebih 0,8. Ya. Jika ada shunt perfusion, ya, atau disebut dengan low ventilation perfusion, itu kita sebut dengan wasted perfusion. Misalnya pada pasien dengan airway obstruction, pneumonia, itu terjadi shunt perfusion. Apa yang disebut dengan shunt perfusion? Jadi V ini adalah ini ya ventilasi, Q-nya adalah perfusi. Jadi ventilasinya turun, sedangkan perfusinya baik-baik saja. Perfusi nggak ada masalah. Ya, perfusi tidak ada masalah, kardiop output baik, tapi yang jadi masalah adalah tidak dapat terjadi gas exchange antara alveolus dengan kapiler. Kenapa? Karena ada yang menghalangi di sini. Jadi banyak yang terbuang percuma ventilasinya. Nah, sedangkan untuk normal, sebagian besar atau 80% oksigen yang masuk ini akan masuk ke
kapiler, kemudian karbon dioksida akan keluar. Ya, namun terjadi shunt perfusion, maka oksigen yang masuk itu akan sulit berdifusi, akan tersulit terjadi gas exchange karena masalah ada pada shunt, ya, ada pada sesuatu yang menghalangi seperti obstruksi atau pneumonia. Untuk dead space ventilation terjadi high ventilation perfusion. Artinya ada was dead ventilation karena yang baik adalah ventilasinya, sedangkan perfusinya bermasalah. Misalnya pasien-pasien dengan cardiogenic shock, ya. Cardiac output-nya rendah sehingga pembuluh darah, ya, mungkin akan terjadi vasokonstriksi atau juga dapat terjadi kekurangan cardiac output sehingga sel darah merah, ya, atau darah yang dipompakan ke kapiler itu menjadi berkurang. Yang terjadi adalah ventilasinya baik tapi tidak mampu melakukan gas exchange karena kekurangan darah di sini atau kekurangan output. Sehingga yang terjadi adalah tetap terjadi gangguan pada ventilasi dan perfusi. Nah, ini penyebab-penyebab dari adanya gangguan dari ventilasi perfusi. Karena ada masalah cairan, atau mungkin karena ada masalah pulmonary emboli, karena dead space yang tinggi, ya, itu adalah masalah-masalah yang terjadi karena masalah permasalahan di ventilasi perfusi. Ya, dapat terjadi pulmonary edema, dapat terjadi karena cardiogenic pulmonary edema, pneumonia atau yang lainnya, atau mungkin juga karena pulmonary emboli. Ya. Nah, ini adalah mekanisme dari gangguan perfusi. Salah satunya adalah karena adanya masalah bronkitis atau misalkan pada pasien-pasien yang bisa kita temukan pada pasien-pasien COPD. Pada pasien-pasien dengan alveolus yang normal, ya, biasanya seperti ini. Ya, terisi dengan baik gitu ya, alveolusnya cenderungnya terlihat seperti bulat. Namun pada pasien-pasien COPD ada masalah, yaitu terjadi chronic bronkitis. Chronic bronkitis ini karena ada iritan yang terjadi secara jangka panjang, ya, sehingga terjadi perubahan pada bronchiolusnya, ada penyempitan pada bronchiolusnya, sedangkan pada alveolar wall, pada alveolar terjadi destruksi pada alveolar wall karena inflamasi yang terjadi secara kronik, yang terjadi secara terus-menerus. Nah, atau penyakit yang lainnya adalah adanya emfisema. Emfisema ini terjadi karena membran dari alveolusnya terjadi masalah atau gangguan. Ada breakdown dari membrannya. Kenapa terjadi breakdown dari membran ini? Karena adanya adanya overexpansion, ya, dari alveolar wall, ya. Misalnya pada pasien-pasien dengan rokok lama gitu, atau misalkan pada pasien-pasien dengan adanya sumbatan pada bronchiolusnya, sehingga gas itu bisa masuk ke alveolus namun susah untuk keluar gitu, sehingga terjadi emfisem. Emfisem ini ada terjadi dilatasi dari alveolar wall, terjadi terus-menerus dilatasinya dan dapat terjadi alveolar membran breakdown, ya. Dan akhirnya alveolus yang ada terdestruksi, elastik tisunya hilang, ya. Jadi tidak elastis lagi pada alveolarnya dan akhirnya menyebabkan expansion dari chest lung karena masalah emfisem. Dua kondisi ini dapat menyebabkan terjadi permasalahan pada ventilasi dan perfusi. Nah, ketika teman-teman memberikan ventilation support seperti NIV, mechanical ventilation, ingat, masalahnya apa? Masalahnya di mana? Karena tujuan kita adalah mengatasi masalah utamanya. Masalahnya bisa jadi karena respiratory failure tipe 1, masalah oksigenisasi, ya, atau respiratory failure tipe 2, masalahnya ventilasi yang bermasalah, ya. Misalnya, respiratory 1 adalah pulmonary udem, ya, atau pada beberapa kasus ditemukan pada pneumonia dan ARDS. Nah, kalau kegagalan ventilasi, ya, hiperkapnia, misalnya di sini, cenderung pada pasien-pasien COPD, ya, atau juga dapat ditemukan pada asma. Nah, kedua masalah ini berbeda. Apakah masalah pada oksigenisasi atau pada ventilasi yang masalahnya? Nah, dan cara penanganannya pun juga beda, gitu. Nah, untuk NIV sendiri, ya, NIV sendiri ini ada kontraindikasi
Kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan asma, pasien-pasien hemodinamik tidak stabil, adanya sekresi yang meningkat, atau compliance yang buruk. Pada kondisi-kondisi seperti ini, maka hindari pemberian NIV karena dapat terjadi perburukan pada pasiennya, atau mungkin juga NIV-nya tidak efektif pada pasien-pasien seperti ini. Namun, NIV dapat dipakai pada respiratory failure tipe 1 ataupun juga tipe 2. Oke, kemudian yang itu indikasinya. Jadi dapat dipakai pada pasien dengan respiratory failure, baik itu tipe 1, tipe 2, ataupun juga respiratory distress. Jadi, hampir semua indikasi pada ventilator ini dapat teman-teman gunakan, kecuali pada kondisi-kondisi seperti ini, apnu, hemodinamik tidak stabil, sekresi meningkat, atau compliance yang buruk. Jadi, ini kontraindikasi pada pemberian NIV. Namun, pada kondisi-kondisi yang lain, misalnya pasien dengan respiratory failure, pasien dengan um, apa respiratory distress, itu dapat teman-teman gunakan NIV ya sebagai bridging untuk perbaikan ya, karena kita mau pasiennya perbaikan sambil teman-teman tangani masalah utamanya tuh ya. Jadi itu indikasi untuk pasien-pasien dengan penggunaan NIV. Kemudian yang kedua adalah mode apa yang teman-teman pakai. Untuk NIV itu bisa dengan CPAP ataupun BiPAP. Yang manakah yang teman-teman bisa pakai? Sebenarnya dua-duanya buat teman-teman pakai, namun ada kondisi-kondisi tertentu yang mana CPAP lebih baik ataupun juga BiPAP lebih baik. Nah, apa itu yang disebut dengan CPAP? CPAP adalah continuous positive pressure ventilation. Ya, jadi tugasnya adalah membuka. Ya, karena memberikan tekanan secara konstan. Ya, gitu. Ya, kalau teman-teman pakai mode yang lain, jadi CPAP ini ya itu adalah EPAP, expiration positive airway pressure, dan setara dengan PIP, positive and expiratory pressure. Jadi CPAP, EPAP, dan PIP itu adalah hal yang sama sebenarnya. Gitu. Nah, yang kedua modenya bisa dipakai bilevel atau BiPAP. Ya, apa itu bilevel? Bilevel karena dia punya dua tekanan yang berbeda. Tekanan pertama sama seperti CPAP atau PIP, ya, expiratory positive airway pressure. Tekanan yang kedua adalah inspiratory positive airway pressure, IPAP, IPAP. Ya, bisa IPAP, bisa IPAP. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dengan mode yang lain, ya, dengan mode yang lain sebenarnya ada pressure support. Pressure support ini adalah pengurangan dari IPAP dan EPAP. Ya, I dan E gitu. Ya, IPAP dikurangi IPAP. Gitu. Jadi tidal volume ini adalah IPAP dikurangi IPAP dibagi airway resistance, itu tidal volume. Gitu. Jadi ini adalah key point dalam menggunakan NIV. Jadi bisa CPAP, bisa BiPAP. Ada lagi ya. Nah, ini adalah IPAP dan IPAP. Ya. Kalau IPAP PIP ini memberikan tekanan yang konstan, ya, dia akan memberikan tekanan 5, misalnya kita set 5 cm H2O. Dia akan memberikan tekanan yang sama, baik pada inspirasi ataupun ekspirasi. Nah, pada yang IPAP, ya, kalau IPAP ini memberikan tekanan tambahan pada saat inspirasinya. Gitu, ya. Ya, jadi itu adalah IPAP. Tuh, jadi ini kalau dilihat grafiknya, ini grafiknya seperti ini, ya. IPAP-nya 5 sama dengan PIP. Ini adalah IPAP atau setara dengan peak pressure, ya, PS-nya ini. Gitu ya. Ini adalah hal-hal yang kita akan setting ketika teman-teman menggunakan NIV. Ya. Ini BiPAP dan CPAP. Apa bedanya? Ini yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Oke. Nah, CPAP cenderung lebih mudah digunakan karena memberikan pressure yang sama. Ya. Dan pasiennya cenderung lebih enak karena dia tidak diberikan tekanan tambahan. Ya. Namun pada beberapa kondisi dia tidak bisa terlalu efektif dipergunakan. Gitu. BiPAP ya, dia mampu digunakan pada hampir seluruh kondisi. Ya, BiPAP ketika pasiennya membutuhkan NIV, maka BiPAP teman-teman dapat berikan pada hampir seluruh kondisi. Namun kekurangannya adalah membutuhkan alat yang lebih mahal. Ya, dan biasanya pasien lebih tidak nyaman dengan BiPAP karena dia diberikan tekanan baik pada inspirasi maupun pada ekspirasi. Ya, tekanannya berganti-ganti dan ini biasanya kurang
kurang nyaman buat pasien. Nah, jadi compliance-nya bisa bermasalah. Ya, namun keunggulannya adalah bisa dipergunakan pada hampir seluruh kondisi yang memerlukan NIV. Nah, ini modenya yang kita akan setting. Ya. Kemudian bagaimana evidence pada cardiogenic pulmonary edema? Karena mayoritas pasien-pasien dengan yang kita rawat adalah pasien-pasien dengan cardiogenic pulmonary edema. Kita akan pilih mode yang mana nih? Nah, dari Cochrane Library, ini diambil registry ya dari puluhan ribu pasien yang menggunakan NIV ya diteliti bagaimana apakah CPAP atau BiPAP yang efektif dalam mengatasi pulmonary edema. Ternyata dari penelitian dari Cochrane Library ini hampir sama, tidak ada bedanya antara menggunakan CPAP ataupun BiPAP pada pasien-pasien dengan akut lung edema. Ya, nggak ada bedanya. Jadi silakan pada pasien-pasien kasus akut lung edema teman-teman boleh berikan mode apapun. CPAP saja boleh, BiPAP boleh. Ya. Demi kenyamanan mungkin lebih nyaman untuk kita berikan CPAP. Gitu. Nah, bagaimana dengan COPD? Ya, bagaimana dengan COPD? Untuk COPD sendiri, BiPAP lebih superior. Ini dari Egyptian Journal Chest Disease and Tuberculosis. Ya, karena penelitian ini secara head-to-head membandingkan antara BiPAP versus CPAP, ya, dan itu dibandingkan ternyata evidence-nya, mortality-nya itu lebih baik jika menggunakan BiPAP dibandingkan dengan CPAP pada pasien dengan kasus COPD. Jadi pada kasus COPD akut, teman-teman boleh lakukan pemasangan NIV dan pergunakanlah BiPAP karena dengan BiPAP maka evidence lebih baik. Ya. Jadi sekali lagi untuk pasien dengan akut lung edema ya evidence-nya sama antara BiPAP atau CPAP. Silakan teman-teman boleh memilih apapun. Namun pada pasien COPD lebih baik menggunakan BiPAP. Ini goals-nya. Jadi ketika teman-teman sudah pasang NIV, apa nih yang kita mau nih dari pasiennya? Yang pertama adalah goal-nya. Apa yang mau kita lakukan? Goal-nya adalah relief dyspnea, ya pasiennya nyaman, ya work of breathing berkurang, ada stabilisasi dari gas exchange, komplikasinya minimal, ya mencegah tidak terjadinya mechanical ventilation atau mencegah intubasi, ya. Kemudian juga jangan sampai pasiennya diintubasi di kemudian hari, ya avoid delay of need intubation. Jadi itu goal kita, ya. Pada long term, ya simptomnya dapat perbaikan, ya stabilisasi dari gas exchange-nya, ya. Kalau pada pasien-pasien dengan COPD atau pada pasien-pasien dengan pik-pikian, sama ya, mohon maaf ini ada apa? Ya. Oke, jadi pada pasien-pasien dengan pik-pikian itu dapat mengimprove sleep duration dan quality dari tidurnya, ya, memaksimalkan quality of life, ya, functional statusnya dapat meningkat dan dapat meningkatkan survival. Jadi ini goal dari pemberian NIV ya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah pada acute application ya. Jadi kalau acute application bisa pada pik-pikian mungkin ini kita akan konsulkan ke bagian tes teman jiwa yang terkait ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan setup dari NIV? Jadi kita berbicara mengenai modenya, bagaimana kita akan melakukan setting atau melakukan uh, pemasangan NIV, kemudian melakukan setting dari angka-angka. Ya, untuk si PEP sendiri, ya, teman-teman dapat mulai dari angka 5 sampai 8 cm H2O. Ya. Nah, pada saat teman-teman mulai si PEP, ya, maka yang perlu dilakukan adalah awasi ketat pasiennya. Karena bisa jadi pada saat awal-awal dipasang CPAP, pasien nggak enak, gelisah karena ada tekanan. Ya. Nah, pada saat kondisi seperti itu, maka kita dampingi dan kita encourage pasiennya. Kita semangatin pasiennya. Ya. Kita berikan semangat pasiennya, gitu ya. Ya, kita bilang, Pak, ini alatnya untuk bantu. Ya, coba di ini dulu, nafasnya
diperbaiki, nafasnya lebih nyaman gitu. Jadi di-encourage pasiennya karena di awal-awal biasanya pasiennya agak kaget ya. Cukup kaget pasiennya ketika dilakukan pemasangan CPAP. Maka dari itu kita bisa eh, semangati pasiennya supaya pasiennya mampu ataupun juga mau dan juga pasiennya menjadi comply dengan pemberian CPAP kita. Jadi dapat mulai di angka 8 ya. Kemudian lihat 10 menit kemudian atau 20 menit kemudian kalau pasiennya terlihat nyaman ya dapat kita naikkan ya menjadi 8 gitu ya. Dapat 5, mulai dari 5 kemudian naik ke 8 ya. Kalau targetnya belum tercapai gitu ya. Jadi ini untuk pressure-nya ya. Kemudian bagaimana untuk FiO2? FiO2 mulai dari yang tinggi dulu. Jadi kalau untuk setting pressure mulai dari yang rendah naikkan sampai nilai yang tinggi kalau targetnya belum tercapai gitu ya. Namun ketika FiO2 mulai dari FiO2 setting tinggi ya diturunkan pelan-pelan, perlahan-perlahan ya sesuai dengan target yang kita mau untuk FiO2-nya ya. Baik, berikutnya adalah BiPAP. BiPAP ini punya dua setting pressure ya. Yang setting pertama adalah uh, EPAP setara dengan PIP gitu ya. Yang kedua adalah IPAP ya, itu setara dengan peak pressure gitu ya. Nah, untuk PIP sendiri dapat mulai di 3 sampai 5 ya. Mulai di 3 sampai 5 ya. Paling sering buku-buku mengatakan dapat mulai di 5 ya. Untuk yang IPAP-nya itu dapat disetting di 8 sampai 12. Biasanya generalnya adalah 10 15, 10 dan 5. Ya, jadi si PEP-nya 5, peak pressure-nya 10. PIP-nya 5, peak pressure-nya 10. Begitu untuk BPEP. Nah, pelan-pelan dinaikkan ya, pelan-pelan dinaikkan ya sampai tercapai IPAP-nya 15, EPAP-nya 4 sampai 7. Biasanya ini sudah cukup. Ya, jadi total peak pressure-nya bisa jadi 27 atau 25. Itu ya, itu untuk yang uh, IPAP ya, BiPAP. Itu IPAP dan EPAP-nya. Oke, ini prosedurnya ya, dinaikannya pelan-pelan, kita dinaikkan 1 sampai 2, itu dapat dinaikkan sekitar 10 sampai 12 menit, 10 sampai 15 menit ya kalau pasiennya baik ya, jangan dipaksa. Kalau pasiennya masih tidak nyaman gitu ya, tidak aman, jangan cepat-cepat dinaikkan ya, tapi dipertahankan dulu. Kalau tetap tidak nyaman bahkan mungkin boleh kita turunkan. Nah, ini monitoringnya. Apa yang kita monitor pada pasien-pasien dengan NIT? Yang pertama adalah initial response-nya. Ya. Dan yang kedua adalah kita cek tanda-tanda vital dan respiratory statusnya. Gitu. Nah, ini yang kita monitoring pada pasien-pasien dengan NIT. Dan ini goal-nya. Ya. Ini goal-nya. Jadi, pasiennya didudukan, gitu ya, kemudian disetting, ya, monitoring saturasi dan FiO2, ya. Kemudian ketika kita sudah setting alatnya, kita sudah setting FiO2-nya, kita sudah setting pressure-nya, ya, maka target dari saturasi oksigen ini lebih dari 90%. Ya, 90 sampai 94%. Nah, seperti itu. Ya, kemudian melakukan setting dari IPAP dan EPAP, ya. Dan selama itu kita monitoring rate-nya, ya, respiratory rate, heart rate, tekanan darah, ya. Dan teman-teman juga perlu melakukan pengecekan dari maskernya karena bisa jadi maskernya bocor. Biasanya kalau pasiennya terlalu kecil, maskernya kita setting dengan ini masker yang besar, maka bisa jadi bocor. Ya, kemudian melakukan pengambilan analisis gas darah 1 jam kemudian. Gitu ya. Oke, ini prediktor dari sukses rate-nya. Ya, ini adalah prediktornya. Ya, dan yang dipentingkan adalah tolerance dan comfort dari pasiennya. Gitu. Nah, ini adalah masker yang dipakai, ya, berserta profil-profilnya. Dan ini adalah uh, monitoring dari FI. Ini target-target kita ya. Respiratory rate, vital sign, dyspnea, conscious level, mask comfortnya, collaboration dari pasiennya, compliance pasiennya,
Ini target ventilasi parameternya kadar volumenya lebih dari 4, ya, cc per kilogram berat badan, atau 6 sampai 7 cc per kilogram berat badan, ya. Kemudian air leakage-nya kurang dari 4, ya, pressure support tip setting-nya asinkron dari pasiennya, usahakan pasiennya tidak fighting, ya, sudah tidak terjadi trigger slope dari grafiknya, tidak terjadi auto pip, dan alarmnya juga yang kita setting tercapai dari alarmnya. Gas exchange, harapannya adalah SPO2-nya baik, ya, analisis gas darahnya juga baik, ya. Kemudian dari analisis vena darah pun juga tercapai untuk pH-nya ketika kita tidak bisa menggunakan arterial blood gas. Oke, ini adalah algoritmnya. Jadi kita start, ya, misalnya pada pasien-pasien dengan COPD atau cardiogenic pulmonary edema, ya. Oke, bisa pada pasien-pasien ini tidak bisa kita pakai pasiennya, pasien-pasien yang tidak bisa pakai NIV, pasien apno, pasien yang tidak kooperatif, ya, pasien yang membutuhkan airway protection seperti koma, ya, pasien dengan kejang, pasien dengan muntah-muntah itu nggak bisa. Nah, systolic blood pressure yang kurang dari 90 itu kontraindikasi. Kenapa? Karena NIV dapat menurunkan lagi tekanan darah, sehingga pada pasien-pasien yang tekanan darah sudah rendah, maka kontraindikasi untuk diberikan NIV. Ya, adanya trauma pada pasien-pasien dengan unstable angina akut MI yang masih ada keluhan chest pain. Ya, ini kontraindikasi pada beberapa literatur. Ya, kalau ada ini kriteria eksklusi, maka pasiennya diintubasi. Kalau tidak ada kriteria ini, maka pasiennya dapat dilakukan pemasangan NIV dengan initial setting seperti ini. Ya, ini yang teman-teman perlu monitor. Ya, tadi sudah sebutkan, comfortnya bagaimana, dyspnea gimana, RR-nya bagaimana, heart rate dan blood pressure-nya bagaimana, SPO2-nya baik atau tidak, ya, ada menggunakan aksesori massal atau tidak, ada leakage atau tidak, kemudian arterial blood gas-nya diambil 30-60 menit. Ya. Nah, ini kita perlu juga mengimprove pasien compliance-nya, ya, di coaching, pasiennya dibimbing, gitu ya, kemudian pastikan maskernya juga fit, ya, maskernya cukup, ya, pasien juga merasa nyaman dengan masker yang dipasang, ya. If sudah tercapai, kalau memang memerlukan sedasi, dapat diberikan sedasi, tapi tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh sampai pasien tidur sekali, enggak. Jadi sedasinya sedasi yang light sedation, ya. Oke, kemudian bisa diberikan continuous atau intermittent pada pasien-pasien tertentu, mungkin bisa kita lepas sementara, kemudian nanti dipasang lagi, ya. Jika ditemukan kegagalan seperti ini, tidak ada hemodinamika yang tidak stabil, pasien menjadi tidak sadar, RR-nya lebih dari 35, asidosisnya tidak perbaikan bahkan perburukan, ya, atau SPO2-nya kurang dari 90, pasien nggak toleran, ya, pasien juga masih banyak sekret, ataupun pasien yang terasa tidak nyaman, maka ini dipertimbangkan untuk diintubasi kalau ada failure dari pemasangan NIV. Ini yang perlu diperlukan, monitor, adjustment, dan lihat tanda-tanda failure-nya. Ya. Oke, kalau misalkan pasiennya dapat menoleransi, dapat diberikan pemberian selama 12 jam. Jadi boleh pasiennya tidak terus-terusan diberikan NIV, boleh diberikan NIV, kemudian tidak, jadi on off seperti itu, ya. Jadi itu dapat diperbolehkan pada penggunaan NIV. Ya, kalau misalkan memang pasiennya nyaman, dapat diteruskan sampai 24 jam. Nah, kapan kan kita lepas NIV-nya? Kita lepas kalau pasiennya tanpa NIV sudah cukup baik kondisinya. Dan kita bisa lihat pasiennya tidak membutuhkan lagi NIV selama 24 jam, maka NIV dapat kita winning, kita lepas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya dok, Firdaus dok. Ya, silakan Dr. Firdaus. Untuk up titrasi dari NIV dok, kalau BiPAP kan tadi sudah disebutkan, kita bisa naikkan dari IPAP-nya sampai ke 15-20. Yang saya masih bingung tuh kalau kita pakai CPAP dok. Itu kita sebenarnya untuk EPAP itu bisa sampai maksimal berapa dok? Apakah seperti tabel fraksi O2 dengan incremental dari PIP dok sampai naik ke 20 juga, atau ada batas maksimumnya dok untuk memberikan PIP itu dok, untuk pengaturan CPAP dok? Kalau tadi yang dipantaunya kan sudah dijelaskan dok, bagaimana step up dari PIP itu sendiri dok, dan maksimalnya berapa? Kemudian adakah cara untuk mengetahui bahwa PIP yang kita butuhkan kan PIP yang
tujuannya untuk membuka alveolus yang ada disease-nya dok, yang ada cairannya, tanpa kita melukai atau memberikan pressure yang berlebihan kepada alveolus yang sakit dok. Itu sebenarnya ada caranya nggak ya dok, yang jadi PIP yang betul-betul sweet spot kita membuka alveolus yang disease tanpa merusak alveolus yang sehat dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih atas pertanyaan Dr. Firdaus. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa setting yang optimal untuk penggunaan CPAP ya, gitu tuh ya. Jadi baik untuk CPAP sendiri, teman-teman dapat incrementer naik setiap 10-15 menit kalau pasiennya toleran, gitu. Sampai berapa batasnya? Uh, biasanya ya, buku bilang usually biasanya 20 cukup. Ya, pada beberapa pasien dapat dinaikkan sampai 25 gitu. Jadi 25 itu memang paling tinggi, tapi di buku yang lain bisa sampai dinaikkan 27, 28 gitu ya. Jadi sesuai dengan peak pressure pada penggunaan ventilator, tidak tidak dianjurkan untuk menggunakan peak pressure di angka 30 gitu ya. Jadi nah ini pun juga konsepnya sama, tidak dianjurkan menggunakan CPAP sampai 30 ya. Biasanya 20 cukup berhasil. Ya kalau mau dinaikkan bisa 25, kalau mau dinaikkan lagi ada kebutuhan untuk menaikkan lagi dapat dinaikkan sampai 27 atau 28 gitu. Tapi usahakan tidak di angka 30 gitu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana menentukan sweet spot gitu ya untuk CPAP karena kita akan melawan pressure. Nah, sebenarnya menarik karena CPAP ini memberikan tekanan yang konstan. Harapannya adalah alveolus akan terbuka pelan-pelan. Jadi alveolus karena tekanannya konstan, mungkin alveolus yang sehat dia akan terbuka gitu ya, seperti CPAP gitu ya. Nah, alveolus yang uh, terkena penyakit atau alveolus yang terisi cairan, dia akan terbuka pelan-pelan. Cairannya makin lama akan makin tergeser oleh pressure-nya sehingga dia akan terbuka pelan-pelan. Ya. Nah, kenapa dia ideal pada pasien-pasien dengan cardiogenic pulmonary UDM? Karena cairannya cairan yang um, yang transudat gitu. Cairannya berat jenisnya ringan. Jadi cairannya mudah untuk kita geser dari alveolus, kita pindahkan dari alveolus. Jadi sebenarnya CPAP cukup ideal untuk pasien seperti itu. Nah, berapakah angka yang ideal tergantung kembali ke pasien masing-masing. Ya, ada pasien yang diberikan 5 sudah nyaman, ada pasien diberikan sampai 20, mungkin juga baru mulai merasa enak gitu. Itu masing-masing beda-beda tergantung dari beratnya penyakitnya. Ya, dari mana kita pantau pasiennya ini sudah cukup atau belum? Ya, dari kondisinya. Kalau parameter blood pressure-nya stabil, ya, RR-nya kita lihat sudah perbaikan, pasien tidak menggunakan aksesori muscle pasiennya, kemudian tidal volume juga sudah cukup baik dari mesinnya, gitu ya. Artinya harusnya sudah berhasil. Kita konfirmasi dengan penggunaan AGD. Pemeriksaan AGD. Ya, biasanya AGD akan mengonfirmasi dari ini ya, dari tingkat keberhasilan kita. Ya, harusnya semuanya akan tercapai kalau memang pasiennya berespon baik dengan penggunaan NIV atau CPAP. Mudah-mudahan menjadi pertanyaan Dr. Firdaus. Terima kasih dok. Jadi nanti udah dalam AGD kita bisa melihat perbaikan dari hipoksianya ya dok ya. PO2-nya akan meningkat. Betul. Ya, jadi PO2-nya akan meningkat. Bahkan mungkin pada penggunaan NIV dengan BiPAP, ya pada COPD, CO2-nya akan menurun. Gitu ya, tercapai target yang kita mau. Baik dok. Izin satu pertanyaan lagi dok. Jika Boleh, saat silakan. saya evaluasi AGD-nya menjadi asidosis respi, itu saya bolehkan switch dari CPAP ke BiPAP ya dok? Ya, diperbolehkan dok. Jadi kalau misalkan Dr. Firdaus menemukan pasien yang uh, tiba-tiba menjadi asidosis respiratorik, maka perlu dilakukan ventilasi yang adekuat sehingga tidak terjadi hiperkapnia. Jadi ventilasi yang adekuat ini artinya harus mengeluarkan CO2. Nah, maka dari itu dapat diganti settingnya dari BiPAP, dari CPAP ke BiPAP nih. Gitu. Jadi itu diperbolehkan. Baik dok. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Dr. Firdaus. Mungkin ada yang mau bertanya kembali ataupun ada yang masih uh, penasaran atau mau memberikan komentar, silakan. Punten dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tadi Dr.
izin dok dari slide dokter yang mengenai failure dalam NIV sehingga kita mengconsider intubation itu kan tadi ada hemodynamic instability, decreased mental status, RR lebih dari 35 dan lain-lain itu dok. Apa bedanya dengan penggunaan ROX index dok yang harus katanya ada dicek 2 jam, 6 jam dan lain-lain dok. Baik, makasih. Jadi betul. Em, jadi sebenarnya ini eh, beberapa ada beberapa cara ya dokter. Jadi ini terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya menanyakan mengenai apakah kita lihat kriteria-kriteria failure ataukah kita bisa pergunakan ROX index untuk menentukan keberhasilannya ataukah kesuksesan kita dalam menggunakan NIV ya. Jadi boleh dengan beberapa macam strategi ya. Jadi kalau Dr. Alis kira-kira familiar dengan ROX index gitu ya untuk menentukan tingkat keberhasilan silakan pergunakan. Silakan pergunakan. Jadi dapat menggunakan ROX index karena ada hitungan di sana ya. Ada hitungan untuk menentukan dia berhasil atau tidak. Ya. Kalau kira-kira memang tidak familiar dengan ROX index, agak kebingungan menentukan um, perhitungannya ya dapat dipergunakan tabel tadi jadinya ya dapat dipergunakan tabel hemodinamiknya ya RR-nya SpO2-nya gitu ya asidosis atau tidak asidosisnya itu dapat dipergunakan jadi pada praktek di lapangan dipersilahkan ya mana yang familiar mungkin dokter familiar menggunakan ROX index pergunakan tapi beberapa mungkin yang tidak familiar dengan ROX index maka dapat dipergunakan parameter-parameter tadi. Sebenarnya parameternya cukup sering kita gunakan ya. Kalau RR lebih dari 35, ya pasiennya artinya masih butuh effort yang tinggi, maka tidak berhasil. Kalau hemodinamiknya menurun, maka ini jangan-jangan dapat perburukan di hemodinamik, maka sebaiknya kita pergunakan mechanical ventilation gitu ya. Kalau asidosis tetap terjadi, maka mungkin tidak cocok lagi digunakan NIV, maka beralihlah ke mechanical ventilation intubasi. Jadi kalau saya pribadi, saya akan lebih nyaman menggunakan parameter-parameter tadi karena saya nggak perlu hitung-hitung lagi nih. Ya, saya lihat dari parameter-parameternya tercapai, wah, pasti sukses. Gitu. Jadi seperti itu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dari Dr. Olimpi. Terima kasih dok. Dok, izin tanya lagi dok. Ini ada terkait pasien saya dok di Cicu. Jadi awalnya dia menggunakan NIV dok. Lalu kemudian kan evaluasi 2 jam, dicek AGD ulang, dan dihitung ROX indeksnya waktu itu dapatnya 6,6 dok. Dan pasiennya itu malah cenderung bradipno. Jadi RR-nya malah tidak lebih dari 35, terus sehingga menyebabkan ROX indeksnya itu jadi rendah. Tapi setelah itu pertimbangannya tetap dilakukan intubasi dok. Itu Oke, bagaimana ya dok? iya. Nah, oke. Jadi untuk ROX index tadi yang saya tangkap dari pertanyaannya adalah ROX indeksnya ternyata tercapai ya, Dokter Alis ya. Iya, Anak 6, 6,6. ya. Iya, nggak tinggi. Tapi tetap diintubasi karena dia RR-nya jadi lambat, dok. 16 waktu itu, dok. Oke, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini kasus yang menarik karena kalau dilihat dari parameter-parameter dari ROX Index, maka menunjukkan adanya tingkat keberhasilan. Jadi beberapa literatur menggunakan cut-off point 4,8 ya, kalau nggak salah ya. 4,8, ada yang menggunakan parameter di 3,8. Ya, jadi tergantung dari literatur mana yang dibaca. Nah, jadi harusnya kalau angkanya 6 itu tuh berhasil ya harusnya ya untuk yang pemberian NIV-nya atau HFNC-nya. Gitu. Nah, kemudian pada perjalanannya ternyata walaupun berhasil secara ROX index ternyata RR-nya menurun gitu ya. Nah, mungkin perlu kita lihat lagi apakah menurunnya karena pasiennya memang perbaikan, artinya itu kan masih masuk range normal ya 12 sampai 20 uh, respirasi itu masih masuk batas normal atau kalau enggak ada yang bilang 12 sampai 24 itu range respirasi yang normal. Jadi sebenarnya masuk range yang normal. Tapi mungkin dari sana dapat dilihat pasiennya menjadi delirium atau mungkin pasiennya menjadi somnolen. Kalau itu kan ya tidak berhasil sebenarnya ya. Mungkin lihat dari kondisi pasiennya. Harusnya sih RL 16 itu
berhasil ya, harusnya R16 berhasil, Fox Index pun juga 6 itu berhasil, tapi mungkin pasiennya dilihat dari kondisinya, oh jadi delirium. Nah ini mungkin yang menjadi dasar pengambilan keputusan DPJP untuk melakukan mechanical ventilation ya, intubasi. Ya, jadi mungkin dilihat lagi dari parameter-parameter yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan dari satu parameter, jadi DPJP melihat parameter-parameter yang lain dan itu diperbolehkan. Ya. Terima kasih, Dok. Iya, baik. Mungkin satu nanya lagi kalau misalkan masih ada yang mau bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, ya saya rasa ya saya cukupkan pembelajaran pada kali ini. Terima kasih pada rekan-rekan PPDS. Semoga pada pembelajaran ini dapat membuat teman-teman menjadi lebih paham, ya. Kemudian dapat membuat teman-teman menjadi lebih bisa menangani pasien yang kira-kira membutuhkan, ya. Jadi pasien-pasien bisa tertangani dan teman-teman juga dapat mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya tutup pembelajaran pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.